Ngulik Alkitab diawali dengan kelanjutan tentang penjelasan Yerusalem yang baru itu. Pertanyaannya adalah, apa perbedaannya Wahyu 22 ayat 1 dan seterusnya dengan yang dijelaskan dalam Wahyu 21? Karena ini sama-sama menjelaskan tentang Yerusalem yang baru itu. Memang ayat ini sepertinya bertabrakan ya, khususnya ayat yang pertama. Bertabrakan, bagian yang pertama ayat yang ke-11. Bertabrakan dengan logika umumnya orang Kristen. Harusnya kan orang jahat diperingati supaya segera bertobat, begitu ya. Berbalik arah. Ya. Nah, tapi kan ayatnya justru berbunyi, siapa yang berbuat jahat, biarlah tetap berbuat jahat. Siapa yang berlaku cemar, terus berbuat cemar gitu. Nah, kenapa tidak diajak untuk bertobat? Kita hidup pada sebuah zaman di mana mudah sekali orang-orang Kristen, orang percaya untuk mendapatkan akses tentang khotbah, renungan, atau mungkin katakanlah ulasan-ulasan Alkitab. Nah, sayangnya tidak semua ulasan khotbah renungan itu adalah kutipan atau ulasan yang sehat, begitu ya. Kadangkala melenceng dari kebenaran Alkitab. Nah, Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab, masih dalam serial mengulik kitab Wahyu. Pada episode kali ini kita mengulik kitab Wahyu pasal 22 di bagian akhir kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21 dengan judul Akhir yang Mulia bagi Orang yang Percaya. Akhir yang mulia bagi orang percaya. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja mengulik setiap teks di setiap pasalnya, dan khususnya pada saat ini kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21, dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang akan menolong kita sebagai narasumber mengulik teks Wahyu 22 ayat 1 sampai 21 telah hadir di studio Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Saya sapa dulu. Salam jumpa Pak Pendeta, salam jumpa kembali. Sekian kalinya menolong kita sebagai narasumber mengulik Alkitab dan secara khusus mengulik kitab Wahyu 22 ini ya, pasal 22 ayat 1 sampai 21. Tugas beliau sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah sebagai Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dengan Jemaat Basis GKI Kayu Putih. Baik Pak Pendeta, kita mulai saja. Episode kali ini kita buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh kembali berkumpul dan berjumpa dalam siaran Ngulik Alkitab dari YKB TV. Kami rindu untuk kembali belajar dari firman Tuhan, khususnya kitab Wahyu, di mana kami sudah masuk pada pembahasan pasal terakhir, pasal 22. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu dan juga Pendeta Santi, serta sahabat YKB yang mengikuti acara Ngulik Alkitab ini, agar dalam setiap pembahasan kami beroleh pengertian dan hikmat yang dari Roh-Mu yang Kudus boleh menyertai kami, sehingga kami mengerti apa pesan firman Tuhan bagi kehidupan kami saat ini untuk kehidupan di masa kini. Kami serahkan berlangsungnya acara Ngulik Alkitab dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21 saya akan membacanya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi,
telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa yang haus hendaklah ia datang, dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian." Ya, Pak Pendeta Adi, di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan dalam Wahyu pasal 21, ya, pasal sebelumnya ini. Kita telah membaca tentang Yerusalem yang baru. Nah, pada episode kali ini, Wahyu 22 yang menjadi teks mengulik Alkitab diawali dengan kelanjutan tentang penjelasan Yerusalem yang baru itu. Pertanyaannya adalah, apa perbedaannya Wahyu 22 ayat 1 dan seterusnya dengan yang dijelaskan dalam Wahyu 21? Karena ini sama-sama menjelaskan tentang Yerusalem yang baru itu. Oke, baik. Ya, sahabat YKB, teks Wahyu 22 yang kita baca hari ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah Wahyu 22 ayat yang pertama sampai yang kelima, yang merupakan kelanjutan dari pasal 21 ayat 9 sampai 27 yang membahas mengenai Yerusalem yang baru. Lalu bagian kedua teks ngulik Alkitab hari ini adalah pasal 22 ayat 6 sampai ayat 21. Nah, kita lebih dulu berfokus pada bagian pertama Wahyu 22. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau sobat YKB membaca Wahyu 21 ayat 9 sampai 27 tentang Yerusalem yang baru, maka di sana akan ada gambaran tentang kota Yerusalem yang baru itu dari sisi sebelah luarnya. Tentang bentuknya kubus, lalu ada apa saja di luar begitu ya. Sementara Wahyu 22 ayat yang pertama sampai yang kelima justru memperlihatkan kota Yerusalem yang baru itu dari sisi bagian dalamnya. Bahwa di dalam kota itu dikatakan ada sungai air kehidupan. Nah, ini menarik. Sungai air kehidupan ini bukankah menolong kita untuk mengingat, sekaligus juga membuat kita teringat tentang apa yang terjadi dalam kisah penciptaan, dalam kitab Kejadian. Jadi menarik untuk memperhatikan bagaimana kitab Kejadian mengawali Alkitab kita, diawali dengan kisah penciptaan,
lalu kitab Wahyu menjadi penutup dari Alkitab kita dan juga menggambarkan tentang hal yang serupa, yaitu tentang sungai air kehidupan. Nah, di Taman Eden dikisahkan ada 4 sungai yang mengalir, dan sungai itu menjadikan taman itu menjadi sangat indah dan subur, begitu ya. Nah, sayangnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka taman itu seolah-olah hilang. Apalagi ada malaikat-malaikat penjaga yang menghalangi manusia untuk dapat mengakses pohon kehidupan, begitu ya. Nah, dalam Wahyu 22 ini, gambaran sungai air kehidupan ditampilkan kembali oleh Yohanes, ya, penulis kitab Wahyu. Dan sungai air kehidupan yang dimunculkan dalam kitab Wahyu ini menjadi gambaran yang istimewa bagi orang Israel. Sebab bagi Israel, sungai itu dianggap sebagai sumber kehidupan, sebagai simbol kesuburan, kesegaran. Bagaimana para gembala membawa hewan ternak untuk meminum air dari sungai-sungai, bagaimana pohon itu ketika ditanam di tepi aliran sungai akan menjadi tumbuh, berbuah lebat, dan seterusnya, begitu ya. Sementara gambaran lautan dalam Alkitab justru lebih negatif. Lautan dipandang sebagai simbol kematian, kehancuran, dan maut yang mengancam. Nah, itulah sungai air kehidupan. Lalu dalam teks yang serupa juga kembali dimunculkan tentang pohon kehidupan yang juga ada dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan. Nah, tadi telah disebutkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada malaikat Tuhan yang menjaga agar manusia tidak bisa mengakses pohon kehidupan, karena mereka sudah berdosa. Nah, dalam ayat yang kedua, bacaan hari ini dikisahkan bagaimana atas perintah Allah, pohon kehidupan ini diletakkan, dan tadinya sukar dijangkau oleh manusia, sekarang justru terbuka karena diletakkan di pinggir-pinggir jalan, ya. Di tengah-tengah jalan, di kedua sisi sungai itu ada pohon kehidupan dikatakan. Artinya pohon kehidupan dalam kitab Wahyu ini menjadi sebuah gambaran manusia mungkin sekali mengakses pohon kehidupan. Dan dikisahkan bagaimana pohon kehidupan itu ternyata berbuah sepanjang tahun, tidak ada musimnya, begitu ya. Kalau kita di Indonesia menanam buah tertentu kan ada musimnya. Nah, pohon kehidupan ini tidak lagi mengenal musim, setiap bulan berbuah. Dan menarik adalah bahwa buah pohon kehidupan tidak hanya bisa dinikmati oleh orang Israel atau orang percaya, tapi dikatakan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya siapapun yang dekat dengan pohon kehidupan bisa memanfaatkan buahnya. Tidak lagi tertutup hanya kepada orang-orang tertentu, begitu ya. Itu gambaran indah tentang Wahyu 22, tentang Yerusalem yang baru ini. Jadi ini justru kelanjutannya adalah menggambarkan bagian dalam Yerusalem yang baru itu. Kita lanjutkan ya, Pak Pendeta. Dalam ayat 3 juga dikatakan bahwa di dalam Yerusalem baru tidak akan ada lagi yang terkutuk. Ya. Tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan di ayat 4 dikatakan bahwa mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Apa arti tentang 2 ayat ini? Iya. Nah, sahabat YKB, kalau kita mendengar istilah tidak akan ada lagi yang terkutuk atau terlaknat, begitu ya, maka bukankah kita mengingat tentang teologi berkat dan kutuk yang sangat dihidupi oleh orang Israel, ataupun juga yang menjadi warna teologi yang cukup dominan dalam Perjanjian Lama, begitu ya. Nah, dikisahkan bahwa di Yerusalem yang baru itu tidak akan ada lagi kutuk, yang ada hanyalah berkat, ya. Nah, kalau kita mencermati kitab Ulangan pasal 11 ayat 6 hingga 28 tentang berkat dan kutuk, maka di sana kita mendapatkan pesan yang kuat. Siapa sih yang mendapatkan berkat? Yaitu orang-orang yang taat dan percaya kepada Allah, dan juga yang menjalankan segala perintah-perintah Allah, begitu ya. Sebaliknya, kutuk akan dialami, akan diterima oleh orang-orang yang
tidak percaya kepada Allah, yang jalannya menyimpang dari jalan yang Tuhan tunjukkan begitu. Nah, di Yerusalem yang baru nanti dikatakan tidak lagi ada kutuk. Artinya apa? Orang-orang yang hidup di dalam Yerusalem yang baru ini adalah orang-orang yang sungguh percaya dan menyembah kepada Allah yang benar. Nah, karena mereka percaya kepada Allah yang benar, maka Allah menganugerahi mereka dengan berkat. Tidak lagi ada ruang bagi kutuk di sana, begitu ya. Nah, selain itu dikatakan seluruh kehidupan, ya, artinya orang-orang percaya, mereka hanya menaati dan melaksanakan perintah Tuhan. Dengan demikian mereka mendapatkan berkat Allah, begitu ya. Dan ini menjadi hal yang penting untuk dicermati karena memang menjadi taat itu kan bukan hal yang mudah. Tapi kehidupan di Yerusalem yang baru adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita di saat ini, begitu ya. Nah, bukan berarti ketika dikatakan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, maka 24 jam begitu ya, aktivitas orang-orang percaya itu ya seperti di gereja gitu ya, membaca Alkitab, dengar khotbah, memuji Tuhan, bukan 24 jam seperti itu. Kehidupan yang dijalani adalah kehidupan yang normal. Memang kita tidak tahu persis kehidupan seperti apa yang ada di sana, tapi kehidupan yang normal dalam standar kekekalan begitu ya. Dan apapun yang orang-orang percaya itu lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya adalah ibadah kepada Allah, begitu ya. Nah, jadi katakanlah kalau dalam kehidupan kekekalan itu masih ada kegiatan makan dan minum, begitu, maka orang-orang percaya itu makan dan minum dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mereka dipenuhi kesadaran bahwa makan minum itu terjadi karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan atas mereka. Nah, terkait dengan ayat yang keempat, ketika dikatakan mereka, orang-orang percaya itu akan melihat wajah Allah, begitu ya. Maka ini menjadi hal yang menarik untuk kita kaitkan kembali dengan satu cerita dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama memang ada semacam prinsip atau keyakinan bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat wajah Allah, karena siapapun yang akan melihat wajah Allah akan binasa. Nah, Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu, separuh hidupnya, bahkan sebagian besar hidupnya, dihabiskan untuk melihat penampakan kemuliaan Tuhan dan juga mendengar suara Allah. Tapi Musa tidak pernah berjumpa dengan Allah muka dengan muka, begitu ya. Kalaupun dia naik ke Gunung Sinai, yang dia lihat kan hanyalah penampakan kemuliaan Allah, bukan wajah Allah gitu. Sehingga dalam Keluaran 33 ayat 20 dan 23 tersirat di sana ada semacam harapan dari Musa untuk bisa melihat wajah Allah, sosok pribadi yang dilayani oleh Musa. Tapi Allah hanya mengizinkan untuk Musa melihat belakang wajah Allah, atau penafsiran mengatakan ujung kecil dari jubah Allah, begitu ya. Nah, tapi ketika Musa diizinkan melihat bagian belakang Allah, Musa lantas ketakutan, begitu. Jadi kita melihat bahwa kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa, tidak sembarang orang bisa melihatnya. Lalu kita melompat pada ucapan bahagia Yesus ketika dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, siapa sih orang-orang yang ada di Yerusalem yang baru? Itu orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang percaya, begitu. Jadi ketika dikatakan dalam Wahyu 22, orang-orang benar, orang-orang percaya itu akan melihat wajah Allah, ini menjadi penggenapan janji Tuhan Yesus bahwa siapa yang suci hatinya akan melihat wajah Allah. Apalagi dikatakan tadi tidak ada lagi laknat, yang ada adalah kebaikan, kebenaran, dan orang-orang yang suci hatinya. Sehingga wajar kalau orang percaya bisa melihat wajah Allah. Baik Pak Pendeta, kita melanjutkan ulikan karena Anda masih ada beberapa ayat sampai 21. Kita akan lanjut segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka
Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kiddy Time. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21 dengan judul Akhir yang Mulia bagi Orang Percaya. Kita memasuki segmen yang kedua dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Bapak Pendeta Nathan Rastiadi. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Wahyu pasal 22 ayat 6 dan seterusnya ini merupakan bagian epilog dari kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu merupakan, sekalipun di tempatnya di bagian terakhir dalam kanon kita, tetapi ini sebuah karya yang besar. Karena itu epilog kitab ini perlu dibandingkan dengan bagian awal, bagian prolognya. Bagaimana hal ini dapat diterangkan lebih lanjut? Ya, baik sahabat YKB. Kalau kita mencermati bagian akhir kitab Wahyu, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6 dan seterusnya, maka ini menjadi semacam penutup ya dari serangkaian kisah, serangkaian penampakan, serangkaian penglihatan dan juga pesan yang telah diuraikan pada pasal-pasal sebelumnya. Dan yang menarik kalau kita cermati, ternyata ada kesamaan antara apa yang ditekankan dalam bagian epilog dengan bagian prolognya, begitu ya. Misalkan kitab Wahyu ini menegaskan bahwa isinya adalah nubuatan tentang hal-hal yang akan datang, begitu ya. Dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga, hal itu ditegaskan dalam bagian prolog. Sementara dalam bagian epilog, tentang nubuatan itu pun juga ditegaskan pada ayat yang ke-6, begitu ya. Untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Itu kan bicara soal nubuatan tentang apa yang akan datang, apa yang akan terjadi, gitu ya. Lalu kitab ini pun ditegaskan pada bagian awal, prolog, ditulis oleh seorang nabi yang benar-benar diutus ya. Ayat yang pertama, Wahyu 1. ayat yang pertama betul. Demikian pula dengan epilog.
22 ayat 8 ya. Ayat 8 ya. Aku Yohanes, akulah Ya. yang mendengar dan melihat semuanya itu. Ya. Bahwa Yohaneslah nabi yang diutus itu menjadi saksi atas segala peristiwa yang diceritakan dalam kitab Wahyu ya. Lalu dalam bagian prolog juga dikisahkan bagaimana kitab ini harus dibaca di dalam jemaat-jemaat. Sehingga kita menemukan dalam pasal 2 dan pasal 3 itu ada surat kepada 7 jemaat begitu ya. Nah, dalam bagian prolog pada ayat yang ke-16 dikisahkan juga bagaimana Yesus telah mengutus malaikatnya untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat begitu. Jadi sama pesan yang disampaikan pada bagian epilog adalah bagaimana kitab ini harus diperdengarkan, dibacakan, disaksikan kepada jemaat-jemaat, kepada gereja. Lalu dalam bagian epilog juga ada semacam tujuan kenapa sih kitab ini ditulis, yaitu untuk memberikan semangat ya, untuk memberikan pengharapan kepada orang percaya. Dikatakan berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya. Ya. Maka pada bagian prolog pun juga 3 kali dituliskan bagaimana penulis kitab Wahyu ini memberikan semangat kepada orang percaya. Dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi kita lihat ada semacam kesamaan ya antara apa yang ditekankan dalam bagian epilog dengan apa yang sudah dituliskan pada bagian awal kitab Wahyu ini. Gitu. Nah, Pak Pendeta, selanjutnya di segmen yang pertama, Bapak Pendeta Adi telah menjelaskan tentang Yerusalem dari sisi bagian dalam, ya, dan juga arti bagian epilog kitab Wahyu. Nah, kisah kita, narasi kita berlanjut dengan adanya sejumlah percakapan di ayat 6 sampai ayat 16. Ya. Siapa sesungguhnya yang berkata-kata pada ayat tersebut di ayat 6 sampai ayat 16 ini? Baik, iya sahabat EKB, kalau kita bisa membayangkan ada percakapan yang menarik dalam bacaan kita, ya. Di sana ada sosok Yohanes, sang nabi yang menjadi saksi dari aneka macam penglihatan itu. Lalu juga ada gambaran penghuni sorga, ya, dan juga ada Allah Tritunggal, khususnya pribadi Yesus, serta makhluk surgawi malaikat. Nah, ada percakapan di antara kedua pihak ini dan Yohanes menjadi saksi yang mendengarkan, yang melihat langsung percakapan tersebut, begitu ya. Nah, para penafsir kebanyakan bersepakat demikian. Ayat 6 dan 7 ini merupakan perkataan-perkataan dari Yesus, begitu ya. Kalau kita melihat pada Alkitab Terjemahan Baru edisi pertama, ayat 6, kata ia, ini ditulis dengan huruf besar, begitu ya. Memang dalam TB2 ditulisnya huruf kecil. Tapi dalam ayat yang ke-7, yang merupakan pernyataan lanjutan dari ayat yang ke-6, ada kata-kata aku dengan huruf besar. Nah, ini menunjuk pada pribadi Yesus yang sedang berkata-kata, begitu ya. Nah, ayat yang ke-8 menjadi semacam jeda, bagaimana Yohanes itu menjadi saksi yang melihat dan juga mendengarkan percakapan yang muncul. Lalu ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ini menunjuk pada malaikat yang berbicara, begitu ya. Kenapa? Karena ia yang ditulis pada ayat 10 ini, ia huruf kecil. Dan ini menjadi percakapan baru yang muncul kemudian. Nah, pada ayat yang ke-12 muncul kembali sambungan atau respon percakapan, yaitu sesungguhnya aku datang segera, akunya huruf besar. Ini menunjuk pada Yesus yang kembali berbicara tentang janji atau tentang apa-apa yang akan terjadi kemudian, dan juga upah yang diberikan kepada orang-orang percaya, dan juga pernyataan tentang siapa dia, begitu ya, sebagai Alfa dan Omega dan seterusnya. Jadi sampai ayat 16 itu ya. Sampai ayat 16, betul. Ya. Baik, Pak Pendeta. Pada ayat yang ke-7, Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Ya. Tahun ini tahun 2025. Iya. Lalu kemudian
Kalau orang membaca ini, segera, aku datang segera. Tahun depannya aku datang segera. Segeranya kapan? Ternyata belum juga datang. Kira-kira apa yang menjadi inti dari ayat ini sendiri? Baik. Aku datang segera. Ya, sahabat YKB, kita perlu menyadari bahwa janji Yesus akan segera datang, atau bahkan ini kata-kata Yesus juga ya, aku datang segera, ini menjadi persoalan. Persoalan bukan hanya muncul dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan gereja atau umat Tuhan, tapi persoalan juga bagi orang-orang yang tidak percaya dalam pengertian mereka mengolok-olok kekristenan. Katanya Yesus akan segera datang. Mana buktinya? Begitu ya. Nah, ini memang menimbulkan satu persoalan dalam kehidupan bergereja sejak abad pertama. Yesus kepada para murid pernah menyatakan bahwa di antara kalian yang ada bersama dengan aku saat ini, ada yang tidak akan mati sebelum kerajaan Allah itu datang, begitu ya. Itu kan berarti Yesus akan segera datang sebelum ya para murid itu wafat, begitu. Tapi ternyata abad pertama sudah berlalu, abad kedua datang, para murid sudah wafat sebagian besar, kerajaan Allah tak kunjung datang. Rasul Paulus sebagai orang yang diutus untuk memberitakan Injil, tentu dia pun juga menyadari adanya pengajaran Yesus tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Yesus kembali. Sehingga dalam surat 1 Korintus misalkan, Paulus mengarahkan orang-orang percaya untuk tetap berada dalam kondisi mereka sewaktu dipanggil oleh Tuhan. Termasuk untuk yang belum menikah, nggak usah menikah, begitu ya. Kenapa? Karena Paulus sangat kuat pada, ya ada periode dalam kehidupan Paulus di mana dia sangat kuat mengharapkan parousia atau hari Tuhan atau kedatangan Tuhan kembali. Sehingga dia sampai menyampaikan arahan, orang yang belum menikah nggak usah menikah, gitu. Kenapa ya? Karena Tuhan akan segera datang. Ngapain kamu menikah? Lebih baik fokuskan masa-masa tunggu ini untuk memuliakan Tuhan dan sebagainya. Jadi Paulus ada periode dalam kehidupannya di mana dia sangat menghayati, meyakini parousia akan segera datang kembali, begitu ya. Tapi waktu berlalu dan Yesus belum juga datang. Nah, ini menjadi semacam persoalan karena etika atau katakanlah pola hidup yang berlaku pada zaman itu atau katakanlah pada periode tertentu di zaman yang lalu adalah etika di mana karena Tuhan Yesus akan segera datang, maka ya sudah, kita nggak usah bekerja, kita memuji Tuhan, kita siapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Nah, lalu kalau kita membaca surat Tesalonika dari Paulus juga, maka kita melihat ada periode yang berbeda, di mana Paulus justru menegur orang-orang yang tidak mau bekerja, hanya menantikan Tuhan datang. Paulus menegur orang-orang seperti itu jangan diberi makan, begitu. Ya. Karena apa? Karena Paulus mendorong orang-orang Kristen di Tesalonika tetap bekerja, tetap juga berdoa tentu, mengharapkan Tuhan datang. Jadi kita melihat ada semacam etika yang berkembang oleh karena penghayatan Tuhan akan segera datang. Nah, pertanyaannya adalah tahun ini kan tahun 2025, begitu. Dan Tuhan Yesus belum juga datang, artinya hari Tuhan itu kan belum terjadi, gitu. Bagaimana kita bisa menghayati ayat ini? Nah, yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini keyakinan iman orang Kristen. Soal waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Karena Tuhan Yesus pun juga mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu kan seperti pencuri. Tidak ada orang yang tahu. Karena itu, kata-kata dalam ayat yang ke-7, bahkan di ayat yang ke-12 pun juga dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Ini menjadi semacam peringatan bagi orang-orang percaya bahwa kita harus terus waspada. Kita harus terus berjaga-jaga. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehidupan yang semau saya, begitu. Sehingga kesadaran akan Tuhan akan datang segera itu menolong orang Kristen membangun etika baru. Bahwa hidup ini harus dijalani dengan kesadaran, kewaspadaan, dan juga berjaga-jaga. Sehingga hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Justru teks ini bukan mau mengajak kita, oh ini seperti apa ya, janji palsu. Betul.
Betul. lalu kemudian menjadi lengah, tetapi justru mengajak kita untuk tetap berjaga-jaga dan tidak lengah. Iya. Ya. Nah, dalam ayat 11 muncul pernyataan ya, di ayat 11 ini juga menarik. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Secara khusus nih ada pernyataan yang seolah jahat tuh membiarkan terus berbuat jahat, berbuat cemar. Apa memang artinya seperti itu? Padahal dia akan datang segera. apa pesan yang mau disampaikan pada bagian yang menarik ini? Iya, baik sahabat IKB, memang ayat ini sepertinya bertabrakan ya, khususnya ayat yang pertama, bertabrakan, bagian yang pertama ayat yang ke-11, bertabrakan dengan logika umumnya orang Kristen. Harusnya kan orang jahat diperingati supaya segera bertobat, begitu ya, berbalik arah. Iya. Nah, tapi kan ayatnya justru berbunyi, siapa yang berbuat jahat, biarlah tetap berbuat jahat. Siapa yang Berbuat cemar, berlaku biarlah cemar, terus berbuat cemar gitu. Nah, kenapa tidak diajak untuk bertobat? Nah, ada dua kemungkinan untuk menafsirkan ayat ini. Yang pertama adalah kita diingatkan tentang waktu kehidupan kita yang terbatas, yang amat singkat. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa tahu kapan akhir kehidupan kita. Dengan kata lain, jangan-jangan tidak ada lagi waktu untuk orang jahat bertobat, saking terbatasnya kehidupan kita gitu. Jadi ya sudah, yang mau berbuat cemar ya berbuat cemar saja, karena waktu kehidupan kita sangat singkat. Lagi pula kita nggak pernah tahu loh kapan kita akan meninggal. Entah sebulan lagi, entah 50 tahun lagi, entah sejam lagi, kita nggak akan tahu. Waktunya sangat singkat. Karena itu ya tidak ada kesempatan untuk orang bertobat pada akhirnya, karena waktu yang sangat singkat dan juga ketidaktahuan kita akan batas kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, kemungkinannya adalah bahwa pribadi Yesus, Allah yang hidup itu, adalah pribadi yang tidak pernah memaksa. Kristus mengajarkan, Kristus menawarkan. Pada akhirnya, manusia sendirilah yang mengambil keputusan. Apakah dia mau berubah, apakah dia mau mengikut Tuhan atau menolak Tuhan. Nah, dalam ayat ini seolah-olah Kristus mengatakan kepada yang berbuat jahat, silahkan terus berbuat jahat. Aku nggak akan memaksamu untuk menjadi baik. Kalau pilihanmu terus berbuat jahat, silahkan. Aku tidak akan langsung menghukummu. Tapi pada akhirnya tentu kita menyadari bahwa setiap orang akan menerima penghakiman dari Tuhan, begitu ya. Jadi ayat ini mau mengatakan bahwa Kristus tidak pernah memaksa loh. Tuhan sudah memberikan wanti-wanti, Tuhan sudah memberikan pengarahan. Kehendak bebas kita lah yang memutuskan kita mau memilih yang mana. Dan ini konsisten dengan teologi dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan, bahwa Allah menciptakan kita lengkap dengan kehendak bebas, dengan free will gitu ya. Menarik ya. Jadi tidak pernah memaksa. Hendaklah panggilan kita untuk membaru diri, justru itu panggilan yang datang dari pilihan bebas kita, bukan justru karena paksaan. Baik, kita akan melihat di ayat selanjutnya. Kita akan mengulik itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati.
Hai 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 kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21. Kita memasuki segmen yang ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup ini. Di penghujung segmen kedua, Pak Pendeta Adi sudah menjelaskan bahwa tentang ayat yang 11 itu ya, siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Itu berkaitan dengan waktu pertobatan yang begitu sangat dekat dan juga Tuhan Yesus tidak pernah mau memaksa. Nah, di dalam ayat 13 tertulis akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Apa artinya ini? Iya, sahabat YKB, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ini punya 3 pengertian ya. Yang pertama adalah komplit atau lengkap. Ya, ketika kita membaca buku, ibarat membaca buku, ya kita sudah membaca dari halaman depan sampai halaman belakang begitu ya. Dari awal hingga akhir. Jadi kita sudah membaca seluruhnya, utuh, tidak sepenggal-penggal. Nah, kalau Allah memperkenalkan diri sebagai Alfa dan Omega, berarti Allah yang memperkenalkan diri sebagai diri yang lengkap pada dirinya, begitu ya. Sehingga kita tidak membutuhkan yang lain. Loh, kita berjumpa dengan pribadi yang sudah lengkap kok. Kalau Allah sudah lengkap, ya buat apa yang lain, begitu ya. Itu kurang lebih pengertian yang pertama. Nah, yang kedua, Alfa dan Omega itu juga berarti bicara soal Allah itu kekal. Dia sudah ada sejak semula, bahkan sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada. Bahkan ketika akhir kehidupan, Allah pun juga akan tetap ada, begitu ya. Kekal, itu pengertian yang kedua. Nah, pengertian yang ketiga adalah kuasa. Allah punya kuasa. Nah, bagi orang Yunani, mereka itu kan menyembah banyak dewa, dan dewa yang paling agung, yang paling berkuasa bagi mereka adalah Zeus, begitu ya. Nah, Zeus ini digambarkan sebagai yang awal, pertengahan, dan akhir. Nah, bagi orang Yunani, Zeus itu adalah dewa yang paling top, dewa yang paling berkuasa, begitu ya. Nah, gambaran itu dipakai, dipinjam oleh penulis kitab Wahyu untuk menggambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang awal dan yang akhir. Termasuk juga tentu pertengahannya, begitu ya. Mau mengatakan bahwa Allah adalah pribadi yang paling berkuasa. Dia adalah pemilik satu-satunya kuasa itu, begitu. Tidak diserahkan kepada pihak yang lain. Allah lah pribadi yang berkuasa. Nah, lalu yang berikutnya adalah Yesus dalam ayat 13 tadi juga memperkenalkan diri sebagai yang pertama dan yang terkemudian. Nah, ini memang sebuah istilah atau konsep yang dipakai dalam dunia kemiliteran, begitu ya. Jadi kalau para sahabat YKB suka melihat film-film action, terutama dari era-era Romawi, begitu, kita suka melihat adanya barisan pasukan Romawi yang berdiri di depan dengan perisai-perisai mereka yang terpasang, tapi juga mereka ada berbaris di belakang. Nah, itulah Ho Protos yang awal, yang pertama itu berdiri di depan, melindungi kalau ada serangan dari depan, tapi juga ada Ho Eskatos yang terkemudian, yang juga menjaga di belakang gitu. Jadi bukankah gambaran Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian ini menjadi gambaran yang sangat indah tentang siapa Allah. Allah itu berkuasa, Allah itu sudah sangat lengkap, Allah itu kekal, tapi juga Allah itu melindungi kita, begitu. Bukankah gambaran itu menjadi gambaran yang sangat meneguhkan, menguatkan orang-orang percaya?
kalau Allah sudah sedemikian lengkapnya, kalau Allah sudah sedemikian melindungi kita nggak butuh yang lain gitu. Begitu lengkapnya dia sendiri yang melindungi kita. Iya. Nah, di ayat yang selanjutnya, Pak Pendeta, ini dalam Wahyu pasal 22 ayat 17 muncul keterangan tentang roh dan pengantin perempuan yang memberikan ajakan, marilah. Ya, berapa kali itu marilah. Apa artinya ayat ini bagi kita? Iya, baik. Nah, sahabat YKB, jadi kalau kita mencermati ayat 17 ini, kita bisa melihat ada 3 undangan begitu ya. Lalu juga ada roh dan pengantin perempuan. Kalau pengantin perempuan tentu ini sebuah gambaran yang umum dalam Perjanjian Baru, menggambarkan tentang gereja. Ya. Sementara pengantin pria dalam hal ini menunjuk kepada pribadi Yesus begitu. Nah, dalam kitab Wahyu ketika dikatakan roh, sebenarnya itu menunjuk kepada Yesus. Misalkan kalau kita kembali pada awal membahas atau mengulik kitab Wahyu, pasal 2, pasal 3, surat kepada 7 jemaat, seringkali ada kalimat begini. Sampaikanlah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Nah, roh di sini maksudnya Yesus yang berkata-kata kepada Yohanes begitu ya. Supaya kata-katanya itu disampaikan kepada jemaat-jemaat. Jadi, pengantin pria digambarkan sebagai Yesus, dan dalam kitab Wahyu ini Yesus digambarkan sebagai roh. Nah, pengantin perempuan adalah gereja. Jadi yang pertama adalah undangan bagi gereja untuk menjadi saksi, ya, untuk mendengarkan apa yang menjadi ajakan dari Yesus kepada gereja. Nah, yang kedua adalah undangan kepada mereka yang diundang gitu. Ya, jadi undangan kepada mereka yang diundang untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan siapa Yesus kepada dunia, untuk juga menjelaskan apa yang perlu orang-orang Kristen lakukan, sekalipun hidup mereka penuh aniaya misalkan, yaitu bertahan, itu bersabar, itu meyakini bahwa kebaikan kuasa Allah pada akhirnya akan menang begitu. Itu undangan kepada mereka yang diundang. Nah, yang ketiga adalah undangan bagi mereka yang haus. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan, dan seterusnya. Ya, jadi ada 3 undangan yang muncul dalam ayat 17 ini. Ya, nah, di Wahyu 22 ini diakhiri dengan kalimat anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Apa artinya ayat ini bagi kita? Wah, ini menarik. Jadi sahabat YKB, kalau kita mencermati kembali uraian atau ulasan ulikan kitab Wahyu ini bisa dikatakan memiliki jenis sastra atau genre yang unik. Ada yang mengatakan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Ya, tidak salah juga, karena kan di dalamnya ada sejumlah hal tentang apa yang akan terjadi begitu ya, sehingga disebut sebagai nubuatan, dan juga disampaikan kepada seorang nabi. Yohanes digambarkan sebagai nabi. Tapi genre itu bukan satu-satunya dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pun juga punya jenis sastra apokaliptik, atau ada penyingkapan tentang hal-hal yang akan terjadi di zaman akhir, sehingga dia disebut juga sebagai sastra apokaliptik begitu ya. Nah, namun 2 hal tadi, kitab nubuatan dan kitab apokaliptik, bukan hanya itu tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu pun juga adalah sebuah surat yang disampaikan, yang ditulis kepada jemaat-jemaat ya, untuk dibacakan, untuk disampaikan, untuk juga diajarkan. Nah, ibarat sebuah surat tentu kan ada salam pembuka, ada penjelasan siapa nih yang menyampaikan surat ini ya. Dan juga ada salam penutup. Nah, kalimat anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian adalah khas salam penutup sebuah surat. Namun, di balik kata-kata yang khas sebuah penutup dari sebuah surat, ataupun juga berkat yang disampaikan dari sebuah surat, kalimat ini juga mengatakan bahwa ada semacam peneguhan
dari Tuhan kepada orang-orang percaya, orang-orang benar yang sedang berjuang, sekaligus juga janji kemenangan bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu akan terus menyertai kita loh dalam menjalani ziarah kehidupan yang penuh dengan dinamika, sekaligus juga menjadi dasar pengharapan gereja. Bahwa kalaupun gereja di masa kini penuh dengan banyak persoalan, baik persoalan di dalam persekutuan, entah ada orang yang mungkin saling menyakiti, yang saling mencari popularitas, padahal bukan itu fungsi persekutuan, atau mungkin gereja itu menghadapi aniaya, tekanan dari luar, dari masyarakat atau dari dunia. Ingat, ada janji Tuhan bahwa anugerah Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kita loh, begitu. Nah, kalau anugerah Allah terus menyertai kita, ya bukankah dengan itu kita bisa melangkah maju, kita bisa bertekun, kita bisa bersabar gitu. Baik. Pak Pendeta sudah menjelaskan ini ayat-ayat yang penuh dengan kekayaan makna, pasal 22 ayat 1 sampai 21. Dan apa relevansinya teks ini bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini? Ya, baik, terima kasih. Nah, sahabat IKB, setidaknya ada 5 relevansi dari ulikan Wahyu 22 saat ini. Yang pertama, ketika tadi kita kembali diingatkan tentang gambaran Yerusalem baru yang akan datang, maka bukankah di sana ada pengajaran mengenai pengharapan. Pengharapan yang perlu dimiliki oleh orang-orang beriman. Pengharapan bahwa satu saat nanti akan ada pemulihan total. Ada gambaran sungai air kehidupan, ada gambaran pohon kehidupan. Bagaimana kehidupan yang sempurna seperti yang dilukiskan dalam kitab Kejadian saat penciptaan itu akan kembali dimiliki, akan kembali dihadirkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Ini menjadi semacam pengharapan bahwa saat ini kehidupan kita memang penuh dengan masalah, tapi semuanya ini akan berakhir. Nanti akan diganti dengan sebuah kehidupan yang baru, sebagai sebuah pemulihan total bagi orang yang percaya, begitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika tadi dikatakan dalam ulikan kita bahwa waktu bertobat itu sudah sangat terbatas, sehingga ya orang berbuat jahat ya tetaplah berbuat jahat karena waktu untuk bertobat itu sudah sangat singkat, begitu ya. Maka bukankah ada panggilan bagi kita, karena kita nggak pernah tahu kapan akhir kehidupan kita, justru ayat 11b-nya lah yang harusnya berbunyi kepada kita, begitu bahwa siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini menjadi panggilan kita, gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu loh, apakah 1 jam lagi kita masih punya kesempatan nggak untuk berbuat baik. Nah, karena kita nggak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan berbuat baiklah, hidup kuduslah, gitu. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentang aku datang segera, kata Yesus, begitu ya. Nah, karena Yesus berjanji dia akan datang segera, betul bahwa kiamat atau akhir zaman itu tahun ini belum juga kita rasakan, begitu ya. Tapi jangan lengah, jangan membuat kita kemudian merasa bebas untuk berbuat apa yang kita mau. Justru karena kita nggak pernah tahu dia akan datang atau kapan persisnya Yesus akan datang, justru kesadaran yang harusnya dibangun adalah kesadaran untuk hidup berjaga-jaga, untuk hidup waspada, untuk hidup eling. Lagi pula kalau kita bicara soal kedatangan Tuhan Yesus, ini kan bisa bermakna dua. Kedatangan Tuhan pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatunya, atau kedatangan Tuhan menjemput kita, begitu ya, lewat malaikat-malaikatnya, begitu. Nah, atau kematian, katakanlah. Nah, kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Mungkin 1 jam lagi, mungkin bulan depan, mungkin 50 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Nah, justru karena itulah kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Kesadaran inilah yang perlu terus kita bangun. Nah, yang keempat, ketika tadi dikisahkan tentang ajakan ya, marilah. Ya, roh dan pengantin perempuan. Maka ada semacam pengingat kepada orang-orang percaya bahwa kita punya undangan, kita punya tugas untuk memberitakan Injil, untuk menjelaskan siapa Kristus, bahkan menolong orang-orang yang mau belajar tentang Kristus untuk datang kepada Kristus, mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, begitu. Jadi misi penginjilan masih ada pada kita, ya. Dan ini menjadi tugas orang-orang percaya.
Itu yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir, pada bagian yang memang tidak kita bahas, ada semacam peringatan untuk menjaga firman Tuhan, ya. Ayat 18 dan ayat 19. Jadi kita tidak boleh menambahi atau mengurangi firman Tuhan, ya. Nah, ini memang menjadi sebuah hal yang penting untuk dicermati karena kita hidup pada sebuah zaman di mana mudah sekali orang-orang Kristen, orang percaya untuk mendapatkan akses tentang khotbah, renungan, atau mungkin katakanlah ulasan-ulasan Alkitab. Nah, sayangnya tidak semua ulasan khotbah renungan itu adalah kutipan atau ulasan yang sehat, begitu ya. Kadangkala melenceng dari kebenaran Alkitab. Nah, ada semacam peringatan dalam akhir kitab Wahyu agar kita sebagai orang Kristen tidak boleh menambahkan ataupun juga mengubahkan ataupun juga mungkin mengurangi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Kristen atau bahkan mereka yang bukan Kristen menerima kebenaran secara utuh. Bukan kebenaran yang dipenggal atau kebenaran yang disesuaikan dengan selera zaman, begitu ya. Kurang lebih demikian 5 relevansi kitab ini untuk kita. Iya, bahwa teks Alkitab, bahwa firman Tuhan ini relevan bagi kehidupan kita, tidak berarti lalu kemudian kita bisa menafsirnya sesuai dengan selera zaman supaya dianggap laku gitu ya Pak Pendeta. Relevan bukan berarti lalu kemudian gimana supaya enak sesuai dengan selera zaman, itu dua hal yang sangat berbeda. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk ulasan pada episode kali ini. Akhir yang mulia bagi orang percaya. Di bagian terakhir kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe tentu saja sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV, dan kita jumpa di pekan yang akan datang dengan ulikan kitab baru yang nanti kita akan ulik bersama setelah kitab Wahyu ini. Terima kasih Pak Pendeta Adi untuk ulikan teks pada kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21, dan kita akan menutup teks ini, ulikan kitab Wahyu pada teks Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21 dengan doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa sahabat YKB. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali belajar untuk memahami apa isi kitab Wahyu, khususnya ketika hari ini kami sudah tiba pada ulikan terakhir pasal 22 kitab Wahyu. Maka biarlah para sahabat YKB yang boleh belajar bersama-sama, boleh mengerti apa pesan firman Tuhan bagi kehidupan kami saat ini. Bagaimana kami mendapatkan kepastian dan jaminan tentang akhir yang mulia bagi orang-orang percaya yang bertahan dan bertekun dalam iman percaya mereka. Dan biarlah kami boleh menjadi bagian di dalamnya untuk melihat kemuliaan Yerusalem yang baru yang Tuhan akan hadirkan dalam kehidupan kami. Bapa berkati YKB TV dalam berbagai program siaran yang mereka produksi, khususnya siaran ngulik Alkitab, di mana pada pekan mendatang akan ada ulikan kitab yang baru. Tuhan berkati Pendeta Santi maupun juga segenap tim produksi agar mereka dapat bertekun untuk mengerjakan apa yang baik untuk menolong orang-orang percaya di banyak tempat untuk mendalami firman Tuhan dengan lebih leluasa. Kami serahkan ungkapan syukur kami dan juga permohonan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Firman yang hidup. Amin. Amin.